Kadin tentunya sangat berbahagia ya atas kabar ini karena menurut kami di sini industri pertambangan itu masih menarik. Ya, terbukti teman-teman juga yang sekarang melakukan IPO ini membuktikan bahwa industri ini semakin berkembang. Di satu sisi memang kita lihat pemerintah sudah menargetkan hilirisasi tambang ini semakin menjadi industrialisasi menurut saya ya, karena kalau kita bicara nikel ini kan sudah selesai konteksnya karena sudah terjadi sudah terbangun smelter-smelter yang ada. Hanya yang memang yang perlu ditingkatkan itu adalah smelter-smelter yang untuk mengolah nikel-nikel kadar rendah yang menjadi bahan dasar nikel sulfat yang nantinya akan untuk menjadi bahan baku baterai. Jadi inilah yang terjadi dan kami dari Kadin mendukung. Tentunya mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan lagi kami juga mengajak teman-teman juga yang memang bermain di pertambangan untuk mulai mencari alternatif atau solusi pembiayaan selain dari banking itu adalah dari capital market. Saya pikir begitu Mbak Syah. Oke, jadi pertimbangan alternatif untuk mencari dana juga ya Pak Rizky. Saya akan ke Mas Bias. Mas Bias, kalau prospek pertambangan sendiri seperti apa? Karena beberapa waktu terakhir ini sektor pertambangan dikatakan akan masuki masa sunset khususnya dengan batu bara. Nah kalau nikel ini seperti apa nih prospeknya dari segi komoditas maupun nanti sahamnya seperti apa? Ya, saya pikir mungkin ada perbedaan yang signifikan antara dua segmen pertambangan ini. Batu bara dari satu sisi adalah pertambangan energi, jadi saya pikir mungkin outlook-nya agak beda dengan nikel yang termasuk dalam metal mining yang punya potensi di masa depan yang jauh lebih baik lah ya, dengan adanya tambahan demand dari produk baterai untuk electric vehicle. Jadi bukannya nggak mungkin nanti pergerakannya bisa berbeda ketika tingkat inflationary dan juga supply geopolitik sudah membaik sehingga komoditas energi mengalami koreksi, sementara nikel sebagai metal mining yang memang demand-nya berbeda gitu ya, itu justru malah tidak mengalami koreksi. Jadi saya pikir kami masih melihat positif untuk metal mining khususnya segmen nikel ya. Oke, kalau tapi dari segi timing sudah tepat tidak sih Mas Bias untuk IPO di saat-saat ini? Iya, saya pikir untuk timing sebenarnya semuanya saatnya yang tepat ya. Walaupun memang sedikit sentimen pasar agak terganggu sedikit dengan kondisi dari suku bunga di global, tapi kami melihat mungkin pasar masih bisa memandang positif terhadap segmen industri ini gitu ya, untuk sektor ini. Jadi saya pikir appetite-nya masih relatif terjaga lah ya, meskipun marketnya belum terlalu mood gitu ya untuk kondisi sekarang. Oke, Pak Rizky, dengan appetite market yang masih terjaga, tapi kalau dari kacamata Kadin sendiri, apakah seiring dengan digencarkannya hilirisasi ini, maka nanti akan semakin banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akan IPO, khususnya terkait dengan sektor nikel ini? Dalam hal ini, dalam setiap kesempatan kami juga sampaikan bahwa Kadin Indonesia mendukung program hilirisasi karena selain dapat meningkatkan penilaian nilai tambah, ya, peningkatan nilai tambah juga dapat meningkatkan penerimaan negara dan tentunya juga akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi posisinya kami tetap mendukung hilirisasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu solusi bahwa Indonesia tidak hanya menjadi negara market, tapi menjadi negara industri. Karena kita melihat juga sekarang konsepnya kan menuju net zero emission ya pada tahun 2060 ini semua berlomba mencari sumber ya untuk bisa masuk ke dalam industri baterai. Karena ini merupakan suatu solusi ke depannya kita bisa mengurangi emisi. Ya, walaupun tadi disebut sama Mas Bias ya, konteksnya memang betul antara nikel ini kan metal logam dengan batu bara sebenarnya saling berkaitan karena bagaimanapun juga di dalam smelter-smelter itu juga membutuhkan sekarang sumber energinya adalah batu bara. Jadi saya pikir ini bisa saling menunjang ya. Harapan kami sekali lagi bahwa mudah-mudahan dalam waktu ke depan nanti teman-teman yang juga bergerak di bidang pertambangan bisa segera melantai di bursa ya, jadi mendapatkan insentif pembiayaan sehingga bisa dapat mengembangkan ekosistem baterai dari nikel. Oke. Saya pikir gitu, Mbak.
Kalau pandangan dari Mas Bias seperti apa sih tujuan dari IPO ini? Apakah memang perusahaan-perusahaan mencari dana murah? Apalagi kita tahu bahwa sejumlah pihak di sektor pertambangan ini sempat mengeluhkan bahwa ternyata sulit untuk mencari pendanaan dari perbankan begitu. Apakah memang ini jadi salah satu alternatif untuk mencari dana dari IPO, Mas Bias? Iya, memang ini jadi salah satu alternatif ya dan jalan keluar untuk beberapa calon emiten pertambangan yang ingin, eee, apa ya, meng-upskill bisnisnya gitu ya. Sehingga sebagai salah satu alternatif, pembiayaan yang murah. Selain itu juga, jangan salah ketika ada satu emiten mau IPO pun pasti sudah dituntut keterbukaan informasi dan, GCG yang baik minimal ya. Jadi kita melihat ini juga sebagai, bentuk apresiasi dari partisipan market bahwa emiten-emiten tambang yang mau, listing ini, yang mau IPO ini juga sudah menunjukkan, corporate governance yang baik dan juga transparansi yang baik gitu ya. Dan, saya pikir ini menjadi salah satu hal yang penting juga gitu ya, terutama untuk beberapa, calon emiten dari sektor pertambangan yang lain yang mungkin juga mau ikut melantai di bursa, bahwa, harus berbenah diri dulu sebelum akhirnya, mencoba untuk listing di pasar gitu ya.